Dalam penelitian yang dikutip oleh Ken Watanabe dalam Problem Solving 101, ditemukan bahwa banyak siswa berprestasi gagal menyelesaikan masalah nyata bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak punya cara berpikir yang sistematis. Sementara itu, anak-anak biasa yang dibekali alat berpikir yang tepat bisa menyelesaikan persoalan yang lebih kompleks daripada mereka yang sekadar hebat menghafal. Seorang ibu rumah tangga bingung kenapa pengeluaran bulanan selalu membengkak padahal belanja sudah dijaga. Seorang mahasiswa kesulitan fokus belajar, tapi tidak tahu apa yang membuatnya terdistraksi. Seorang pemilik bisnis kecil terjebak dalam penjualan yang stagnan, tapi merasa sudah mencoba segalanya. Apa kesamaan dari ketiga situasi ini? Masalah mereka nyata, dekat, dan sangat umum. Namun, penyebabnya tidak selalu terlihat di permukaan. Disinilah pentingnya teknik berpikir. Kita tidak butuh IQ tinggi atau gelar akademik mewah untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Yang kita butuh adalah alat berpikir yang tepat. Sebelum lanjut ini, waktu yang tepat untuk kamu mendapatkan artikel terbaru lainnya dari kami, silakan berlangganan di Logika Filsuf. Caranya gampang, tinggal cek kolom komentar lalu klik berlangganan. Mari kita lanjut ke pembahasan. Sayangnya, sekolah jarang mengajarkan cara berpikir. Kita diajarkan apa yang harus dipikirkan, bukan bagaimana berpikir. Dalam Think Like a Freak, Levitt dan Dubner menegaskan bahwa kemampuan berpikir out of the box justru sering terbunuh sejak dini oleh kebiasaan ingin terlihat pintar. Berikut 7 teknik berpikir yang bisa kamu gunakan untuk menghadapi masalah sehari-hari. Sederhana, tapi berefek besar. 1. Definisikan masalahnya ulang. Masalah seringkali tampak rumit karena kita keliru mendefinisikannya sejak awal. Alih-alih bertanya, kenapa aku tidak semangat kerja? Ubah menjadi, apa yang menguras energiku setiap hari? Teknik ini disebut reframing, dijelaskan secara rinci dalam Think Like a Freak. Mengubah cara kita memformulasikan masalah bisa membuka solusi yang tadinya tersembunyi. 2. Pisahkan fakta dan asumsi. Banyak masalah rumit justru lahir dari asumsi yang tidak diuji. Dalam The Art of Thinking Clearly, Rolf Dobelli menjelaskan betapa mudahnya kita tertipu oleh apa yang sepertinya benar. Misalnya, seseorang berpikir ia tidak cocok kerja di kantor karena bosnya toksik. Tapi benarkah bosnya toksik? Atau justru dia tidak pernah memberi masukan secara jujur? 3. Bertanya seperti anak kecil. Anak-anak punya kebiasaan bertanya, kenapa? Berkali-kali. Dalam dunia berpikir, ini dikenal sebagai VVWHYS Teknik W. Digunakan dalam manajemen dan teknik industri, metode ini memaksa kita menggali akar masalah yang sebenarnya. Kenapa telat bangun? Karena tidur malam. Kenapa tidur malam? Karena scrolling TikTok. Kenapa scrolling? Karena stres. Dan seterusnya, sampai akarnya jelas. 4. Visualkan masalahnya. Kadang otak kita penuh, bukan karena masalahnya berat, tapi karena kita tidak bisa melihatnya secara utuh. Gambar mind map, tabel sebab akibat, atau flowchart bisa membuat masalah yang rumit tampak lebih sederhana. Buku Problem Solving 101 sangat menekankan kekuatan berpikir visual. Papan tulis bisa lebih membantu daripada 1000 keluhan di kepala. 5. Coba pecahkan masalah orang lain. Ketika menghadapi masalah sendiri, emosi sering mengacaukan nalar. Tapi ketika memecahkan masalah orang lain, kita lebih objektif. Dalam Super Thinking karya Gabriel Weinberg dan Lauren S1MCH Pronunciation Chan, dijelaskan pentingnya menggunakan teknik inversion atau membalik posisi. Pikirkan masalahmu sebagai masalah orang lain. Solusinya sering muncul lebih jernih. 6. Gunakan aturan 80-20. Tidak semua penyebab punya dampak yang sama. Dalam The 80-20 Principle oleh Richard Koch, dijelaskan bahwa 80% masalah seringkali disebabkan oleh 20% penyebab. Fokus pada titik kritis, bukan pada semua detail. Kalau kamu kesulitan fokus kerja, jangan ubah semua rutinitas. Cukup identifikasi 1 atau 2 kebiasaan pengganggu paling dominan. 7. Ambil jeda, tulis pikiranmu. Terkadang solusi muncul bukan saat kita memaksa berpikir, tapi saat kita berhenti sejenak.
Teknik menulis bebas seperti dalam buku How to Take Smart Notes dapat membantu kita mengurai pikiran yang kacau menjadi lebih sistematis. Menulis adalah cara untuk berpikir dengan jari. Ketika kamu mulai menulis masalahmu, kamu juga mulai menemukan logikanya. Masalah hidup tidak akan pernah habis, tapi kita bisa memilih apakah mau terus tenggelam dalam kekacauan atau melatih cara berpikir yang lebih tajam. Tidak semua orang harus jadi filsuf atau ilmuwan. Tapi semua orang berhak memiliki alat berpikir yang membuat hidupnya lebih masuk akal. Cara kita berpikir menentukan bagaimana kita merasa, bertindak, dan menjalani hari-hari yang penuh tantangan. Teknik mana yang paling ingin kamu coba hari ini? Atau kamu punya teknik berpikir favorit yang biasa kamu pakai saat stres menyerang? Tulis di komentar. Jangan lupa bagikan ke temanmu yang sekarang lagi stuck. Siapa tahu yang dia butuh bukan nasihat, tapi cara berpikir baru.